Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalil yang kedua dari bab yang ke-20. Ma jaa'a fit taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab apa yang tercantum dari larangan-larangan keras dari mereka yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, maka bagaimana apabila beribadah terhadap kubur tersebut. Kita sudah membahas dalil yang pertama, sekarang kita masuk ke dalil yang kedua. Walahuma anha, dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya dalam keadaan sakaratul maut, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya dengan kain ataupun dengan selimut. Fa idza tamma biha kashafaha, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tersesak dengan selimut tersebut, kesulitan bernafas, kasyafaha, maka beliau singkap kain ataupun selimut tersebut. Faqala wa huwa kadzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang kepayahan seperti itu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat dari Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasara. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Walaula dzalik, kalaulah bukan karena hal tersebut, ubriza qabruhu, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan kuburnya. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjida. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam takut apabila kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan kembali oleh Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling paham dengan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya, dan beliau juga yang bertetangga dengan kubur tersebut, dan beliau pun lah yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Apabila
kisah yang berkaitan dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya pada saat itu 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini menceritakan detik-detik terakhir dari berpisahnya Nabi dengan dunia ini. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan air liur Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakarat, dalam kepayahan, malaikat maut mulai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rombongan dari malaikat-malaikat yang lainnya pun mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencabut ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan yang luar biasa, sehingga di hadis ini disebutkan tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kepalanya dengan kain, dengan selimut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan kesusahan, dan ini adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan mencuci mukanya, memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau mencuci mukanya, kemudian beliau pun mengatakan, "La ilaha illallah, ana ala inna lil mauti lasakarat." Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sembahan yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketahuilah bahwasanya untuk kematian itu ada sakaratnya, ada tahapan-tahapan yang mana menyusahkan orang yang akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Aisyah, faqala wa huwa kadzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau nyawanya akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, dengan mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, sampai seterusnya, menunjukkan dalam keadaan yang sangat susah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpisah dengan dunia. Karena keutamaan dari seorang nabi, tidaklah nabi tersebut nyawanya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa kecuali nabi tersebut diberikan pilihan, mau tetap di dunia ataukah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam pertemuan terakhir beliau dengan para sahabat, ala inna abdan min ibadillah, ketahuilah ada seorang hamba dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, khayyarahu Allahu baina ma indahu wa ma fid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pilihan kepadanya untuk senantiasa berada di dunia ataukah memilih untuk bersama dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtara ma indallah, maka hamba ini memilih untuk apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kerumunan orang yang banyak, para sahabat-sahabat yang mereka adalah manusia-manusia pilihan,
hanya satu orang saja yang menangis sejadi-jadinya ketika mendengar Nabi SAW berkata dengan perkataan tersebut. Dan orang ini mengatakan, nafdika bi abaina wa ummahatina, kami menebus engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Artinya orang tua kami bisa dijadikan sebagai tebusan, mengatakan bahwasanya engkau lebih utama daripada orang tua kami. Hanya satu orang saja, Abu Bakar. Sehingga menunjukkan Abu Bakar adalah sahabat yang paling alim. Sehingga yang lainnya tidak paham, hanya Abu Bakar saja. Kemudian Rasulullah SAW memuji Abu Bakar. Sehingga dalam keadaan yang sangat luar biasa, Nabi SAW kepayahan, kesusahan secara fisik, maka Nabi SAW tidak tersibukkan, tidak beliau itu berhenti dari berdakwah kepada tauhid dalam keadaan susah, dalam keadaan beliau akan berpisah dengan dunia, dalam keadaan nyawanya akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Beliau berdakwah kepada tauhid, mengingatkan umatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut akan menggiring kepada laknat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan manusia akan senantiasa dikutuk dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mati belum bertobat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah terhadap tauhid adalah senantiasa digalakkan, senantiasa diingatkan, senantiasa dibahas. Dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama kali dibawakan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di hadapan Nabi SAW. Dan dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang terakhir yang Nabi SAW ingatkan supaya umatnya jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, beliau masih mengingatkan supaya umatnya menjaga tauhid dan jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan demikian juga beliau takut apabila kubur beliau dijadikan dengan hal yang sama seperti yang terjadi oleh kubur nabi-nabi sebelum beliau, yang mana beliau ketahui keadaan nabi-nabi tersebut dan kubur-kuburnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam potongan hadis ini juga disebutkan bagaimana ada dalil untuk kita senantiasa memberikan peringatan kepada para manusia untuk mereka waspada terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seseorang tidak berdakwah terhadap tauhid, tidak mengingatkan manusia terhadap tauhid, terkadang karena enggak enak, terkadang karena takut ada gesekan. Enak pembahasan yang lain saja, yang sifatnya hukum tentang muamalah, tentang sholat itu saja. Akan tetapi ketika membahas tauhid dia tidak mau. Dan ini adalah termasuk kecurangan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga dia tidak memiliki nasihat yang benar kepada kaum muslimin. Karena nasihat yang benar ketika dibawakan kepada para manusia, ketika mengingatkan manusia supaya mereka memperhatikan hal yang paling penting berkaitan dengan apa yang mereka miliki untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Adalah pengamalan terhadap kalimat La ilaha illallah. Kita tanamkan di dada kita ikrarkan dan kita senantiasa ulang-ulang kalimat la ilaha illallah dan kita amalkan dengan anggota badan kita dan kita senantiasa waspada
jangan sampai kalimat la ilaha illallah yang ada di dada kita ini akan hilang ataupun rontok ataupun gugur karena amalan-amalan yang dilakukan oleh kita tanpa kita sadari ataupun kita sadari, yang menunjukkan kita kurang ilmu terhadap tauhid. Karena perkara tauhid ini apabila tauhidnya benar, seseorang akidahnya benar, maka potensi dia untuk masuk ke dalam surga itu sangat-sangat besar. Karena orang yang tidak memiliki akidah dengan benar, atau akidahnya tidak diridhai, atau akidahnya tidak berdasarkan dengan dalil yang benar, maka amalan apapun yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau setiap hari sholat malam dari isya sampai fajar, sampai waktu subuh, ataupun puasanya tidak pernah putus, ataupun amalan sosialnya yang besar, yang luar biasa diakui, sedekahnya luar biasa, baca Al-Qur'annya besar, akan tetapi modal yang ia miliki berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ia jaga. Ketika ia berdoa, ia palingkan kepada Allah. Ketika dia beribadah, ibadahnya ia palingkan kepada Allah, dan berbasa-basi terhadap hal yang hak ini, maka menjadikan seseorang amalan-amalannya ketika bertemu dengan Allah ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu keadilan ditegakkan oleh Allah setegak-tegaknya, dijadikan oleh Allah habaan mansura. Amalan-amalan yang banyak ini karena keikhlasannya tidak ada, karena tauhidnya tidak ada, maka dijadikan oleh Allah sebagai debu beterbangan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdakwah kepada tauhid. Para sahabat yang mereka adalah fuhulul muwahhidin, sadatul muwahhidin, pemuka-pemuka agama, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang muwahhidin, senantiasa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tauhid, tentang pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sekarang sebagian manusia enggan untuk membahas tentang tauhid, padahal ini adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar apapun, ketika seorang mati dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa tersebut dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa besar tersebut dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, kemudian pelaku-pelaku dosa besar dimasukkan ke dalam surganya. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala azab pelaku dosa-dosa besar itu sesuai dengan kadar apa yang telah mereka lakukan, baik itu pelaku riba, baik itu peminum khamr, baik itu pencuri, baik itu pelaku zina, pelaku liwat, dosa-dosa besar apapun. Maka apabila Allah menghendaki pada hari kiamat, Allah siksa dia tentu dengan kadar dosa yang telah mereka lakukan. Apabila di dalam hatinya ada pengamalan kalimat la ilaha illallah, maka pelaku dosa-dosa besar tersebut tidak akan selama-lamanya di dalam api neraka. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para ulama sangat memperhatikan dalam perkara tauhid. Para dai sangat memperhatikan dalam perkara tauhid, tidak berbasa-basi dalam perkara tauhid. Tidak ada kata tidak enak, tidak ada kata nanti saya gimana kalau membahas ini, bagaimana muamalah saya, bagaimana bisnis saya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala lah yang memegang hati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala lah yang membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Mau si fulan tidak suka terhadap dakwah kita, Allah Subhanahu wa taala yang membagi rezeki kepada hamba-hambanya, dan bisa menjadikan hati-hati yang benci kepada penyeru tauhid
menjadi hati-hati yang simpati, bahkan menyokong dakwah tauhid tersebut. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim pun memahami apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan beliau dalam keadaan demikian. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara. Laknat artinya menjauhkan dan mengusir seseorang dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dalam ucapan ini mengabarkan, dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya benar dan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya laknat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi yang mereka dikatakan dalam surat Al-Fatihah sebagai al-maghdubi alaihim, orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang Yahudi mereka mengetahui ilmu tentang apa? Tentang tauhid. Mereka memahami bahwasanya ibadah hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Mereka memahami. Mungkin antum lupa, saya pernah membahas tentang bagaimana adanya orang-orang Yahudi di negeri Yaman, di majelis ini. Ketika Raja Tubba As'ad ibn Madi Karib itu menyerang kota Madinah dengan waktu yang lama karena ada perselisihan dengan orang-orang Aus dan Khadraj. Pasukan raja tersebut 70.000. Kemudian orang-orang Yahudi sudah ada di Madinah pada saat itu, namanya Yathrib. Langsung mereka datang ke Raja Tubba ini. Tubba itu julukan untuk Raja Yaman. Wahai Raja, kamu tidak akan bisa menaklukkan kota ini. Tidak akan bisa. Ada yang ingat nggak tentang kisah ini? Ini ingat ya? Tidak akan bisa. Karena ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Tempat hijrahnya Nabi. Jadi mereka tahu tempat hijrahnya di mana. Mereka tahu ciri-ciri fisiknya itu bagaimana. Mereka tahu akhlaknya Nabi bagaimana, dan mereka tahu apa yang diseru oleh Nabi dan siapa pengikutnya. Akan tapi siapa orangnya mereka tidak tahu, dan mereka berharap untuk dari mereka lah Nabi tersebut muncul. Sehingga ketika Raja Yaman ini terkagum-kagum dengan saran dari dua rahib ini, ketika dua rahib ini mengatakan, engkau kalau mau meluluh lantakkan kota Yathrib, engkau akan binasa. Karena kota ini akan dijaga oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Maka akhirnya dibawa ke Mekah. Melewati Mekah untuk pulang ke negeri Yaman. Di Mekah orang-orang Hudzail menghadang raja ini. Pasukannya besar, 70.000 pasukan. Besar, bukan kecil. Orang-orang Hudzail yang tinggal dekat dekat Mekah mengatakan, wahai raja, engkau mau enggak untuk menyerang dan menaklukkan rumah tua yang berisi harta karun yang sangat banyak? Maka ketika raja ini mengiyakan apa yang diminta oleh orang-orang Hudzail, dua rahib dari ahli kita mengatakan, jangan wahai raja. Orang-orang Hudzail ini ingin engkau binasa. Ingin kau itu hancur. Ini kejadian sebelum kejadian pasukan gajah. Mereka ingin kau hancur karena mereka yakin siapa yang berani mengusik rumah tua itu akan binasa berhadapan dengan Allah. Maka kata si raja, kalau gitu apa yang saya harus lakukan? Engkau tawaf di rumah tua tersebut. Rumah tua itu Ka'bah. Kau tawaf di rumah tua tersebut. Dan setelahnya engkau hormati dan agungkan rumah tua tersebut.
Sehingga menurut riwayat dialah yang pertama kali memberikan kiswah. Maka raja ini mengatakan kepada dua rahib, ayo engkau ikut bersama saya untuk melakukan tawaf tersebut, karena engkau yang menganjurkan. Kata dua rahib ini apa? Tidak bisa, saya tidak bisa melaksanakan. Karena di rumah tua itu banyak berhala-berhala, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ini ahli kitab tahu kesyirikan kepada Allah, tahu tentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak mengamalkannya, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkannya termasuk bagian dari orang-orang Yahudi dan akan mendapatkan murka yang sama. Adapun yang kedua, An-Nasara, yang mereka adalah manusia-manusia yang sebagai pengikutnya Nabi Isa, kemudian mereka pun menyeleweng sehingga mereka pun berbuat bid'ah dengan membuat kerahiban, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu, maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waladhdallin. Mereka tidak memiliki ilmu dan beribadah kepada Allah. Mereka semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, menimpa orang-orang Yahudi dan menimpa orang-orang Nasara. Kemudian Rasulullah sebutkan sebab mereka mendapatkan laknat tersebut. Rasulullah sebutkan supaya jangan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kubur beliau sebagai tempat ibadah. Karena dalam riwayat lain di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah selain engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya sebab apa yang dengannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah supaya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka selamat dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya mereka mendapatkan laknat? Ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kubur-kuburnya para nabi maka dijadikan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasara sebagai tempat-tempat yang mana mereka melakukan sholat di kubur tersebut. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur-kubur nabi tersebut dengan keyakinan bahwasanya ibadah di sisi kubur-kubur lebih afdal daripada beribadah di tempat-tempat yang lain. Dengan keyakinan juga mereka bahwasanya ibadah tersebut memiliki ganjaran yang besar. Padahal ibadah di kubur ini tidak boleh, karena itu adalah wasilah menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya jangan sampai melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha, seorang ulama besar dari kalangan sahabat, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebutkan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambarnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi belum menikahinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh Khadijah, setelahnya Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah,
Kemudian setelahnya malaikat Jibril alaihi salam menunjukkan fotonya, gambarnya Aisyah. Ini adalah istri engkau di dunia dan di akhirat. Sehingga beliau pun Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Dan beliau Aisyah radhiyallahu anha memiliki kecerdasan di atas rata-rata, luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang genting, beliau bisa menyimpulkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Beliau simpulkan dengan apa? Yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya jangan sampai melakukan hal yang sama. Memperingatkan, awas, hati-hati, jangan engkau lakukan, jangan kalian lakukan, wahai umatku, dengan kuburku seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap kubur nabi mereka. Apabila larangan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburnya nabi-nabi, dijadikan tempat ibadah walaupun tanpa dibangun, mereka beribadah di kubur tersebut, itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila kubur-kubur tersebut dibangun di atasnya kubah yang besar. Lebih-lebih apabila kubur-kubur tersebut dibangun masjid yang besar, maka lebih dilaknat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan yuhadziru ma sana'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya jangan sampai mereka melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid. Di nafas-nafas terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperingatkan kepada umatnya jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena kisah-kisah yang dalam Al-Quran yang berkaitan dengan umat-umat yang telah lalu, inna fi dzalika la'ibrah, ada pelajaran. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Dan kisah-kisah yang dibawakan oleh Nabi yang berkaitan dengan Jurayj, yang berkaitan tentang 3 orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Ada yang ada yang tidak punya rambut, ada lagi yang kurap apa kudis tuh? Apa yang kusta ya? Ada yang kusta, ada lagi yang buta. Nabi ceritakan kepada kita apa yang terjadi bagi mereka. Ini supaya kita mengambil pelajaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini juga supaya kita mengambil pelajaran, jangan sampai kita melakukan hal yang sama, berlebih-lebihan terhadap kubur nabi-nabi mereka sehingga akan menghantarkan manusia ke dalam kesyirikan. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini semua, oleh Aisyah dikatakan wa huwa kadzalik, dan beliau dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan kesusahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu semua, sehingga jangan sampai kalian melakukan dengan kuburku seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasara dengan kubur nabi-nabi mereka. Kemudian Aisyah mengatakan, walaula dzalika la ubriza qabruhu, kalaulah bukan karena hal tersebut, niscaya akan ditampakkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan di sini artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikubur bersama dengan kaum muslimin di pemakaman Baqi. Karena sudah menjadi metode dan suatu hal yang dimaklumi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, bahwasanya siapa yang mati ataupun wafat di antara para sahabat,
masyarakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di tengah-tengahnya, tidak boleh bagi mereka untuk memiliki pemakaman yang sendiri, baik itu atas nama keluarga ataupun atas nama pribadi. Saya maunya sendiri saja, maka itu dilarang pada zaman itu dan menjadi suatu yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bahwasanya kuburnya akan dijadikan tempat ibadah, akan dijadikan dan dilakukan seperti apa yang terjadi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, la ubriza qabruhu, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikubur bersama dengan pemakaman kaum muslimin yang lainnya di pemakaman baki. Akan tetapi karena itu ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Aisyah, walakinnahu khasyiya an yuttakhadha masjida, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khasyiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam takut apabila kuburnya akan dijadikan sebagai tempat ibadah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya tidak di pemakaman baki. Ada lagi riwayatnya itu khusyya. Kalau khusyya itu Nabi yang takut, akan tapi apabila khusyya yang artinya ditakutkan, maka yang takut dan memiliki rasa khawatir untuk hal tersebut terjadi pada kubur Nabi adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat takut apabila kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dikultuskan dan dijadikan sebagai tempat ibadah, maka para sahabat ridwanullahi alaihim menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya ataupun di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini seperti yang sudah kita jelaskan, termasuk salah satu sebab dari sebab bahwasanya proses pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya ketika meninggal dunia itu diperintahkan untuk disegerakan untuk dimakamkan, kecuali apabila dalam rangka menunggu supaya jamaah itu berkumpul lebih banyak daripada lebih bersegera. Misalnya meninggal jam 8, sebagian langsung bersegera jam 10, jam 11. Dari sisi dia bersegera bagus, tapi apabila diberikan waktu, misalnya bisa habis zuhur, supaya orang-orang itu yang bisa dari jauh datang, maka itu bisa dianjurkan, bisa untuk dilakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, maka termasuk keistimewaan yang berbeda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat tidak langsung dimakamkan. Akan tetapi kaum muslimin pada saat itu langsung menyelesaikan perselisihan di antara mereka siapakah yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang sebelumnya ada orang-orang Ansor yang mereka sebelumnya bersepakat di Bani Saqifah, mereka memilih Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi pemimpin dengan keyakinan orang Ansor punya pemimpin, orang Muhajirin punya pemimpin. Maka ketika hal ini sampai kepada Umar, Umar sampaikan kepada Abu Bakar, maka 3 sahabat Umar, Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemui kumpulan orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar untuk menjadikan persatuan kaum muslimin menjadi satu dan tidak terpecah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelahnya diputuskan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah. Kemudian juga yang menjadi pembeda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tentu yang menjadi pembahasan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan di pemakaman umum, di pemakaman baqi.
Karena hal yang pertama yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena takut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Baqi akan dikultuskan oleh manusia setelah para sahabat. Karena para sahabat mereka mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pahami hal ini dengan pemahaman yang luar biasa. Jadi tidak ada dari para sahabat yang bolak-balik ke kuburannya Nabi, tidak ada. Mereka beribadah, mereka bersalawat kepada Nabi tanpa datang ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Al-Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ada seseorang yang di dekat pojokannya kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat, dia mengucapkan salam kepada Nabi, langsung ditegur oleh cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Hasan, Ali Zainal Abidin di antara keduanya, dengan mengatakan, tidaklah engkau di sini dengan orang yang ada di Andalus di Eropa sama ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau memaksakan diri untuk datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas juga, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipisahkan pemakamannya, tidaklah dimakamkan di pemakaman Baqi, karena kabar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad. Tidaklah ada seorang nabi dicabut nyawanya kecuali nabi tersebut ketika dikubur di tempat dia dicabut nyawanya. Jadi seorang nabi ketika wafat itu memiliki kedua keistimewaan yang berbeda dari manusia yang lainnya. Yang pertama, ketika akan dicabut nyawanya, malaikat meminta izin. Mau tinggal di dunia terus, apakah bertemu dengan Allah? Meminta izin dari Nabi Adam. Nabi Adam memberikan sebagian umurnya kepada Nabi Daud. Melihat Nabi Adam ketika telah diciptakan oleh Allah, ditunjukkan semua keturunannya. Sehingga melihat Daud, ini Daud umurnya berapa? Disebutkan sekian, kata Nabi Adam, sedikit sekali. Kasih sebagian dari umur saya untuk Daud. Maka begitu malaikat maut itu datang kepada Nabi Adam untuk mencabut nyawanya, kata Nabi Adam, enggak, saya masih punya 30 tahun lagi. Kata malaikat pencabut nyawanya apa? Engkau telah kasih ke keturunan engkau, Daud. Enggak, saya tidak kasih. Menunjukkan apa? Kata Rasulullah, nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuh. Adam lupa, hasilnya apa? Keturunannya pun mudah lupa. Jadi kalau kita lupa, ya jangan nyalain. Bapak kita juga dulu lupa. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Ketika malaikat pencabut nyawa ini datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan meminta izin untuk mencabut nyawanya, maka langsung dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam sehingga mata dari malaikat pencabut nyawa itu lepas. Dia langsung datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang hamba tersebut tidak menerima kedatanganku. Ini menunjukkan apa? Para nabi itu berbeda. Ketika dicabut nyawanya para malaikat maut, karena malaikat maut satu, malaikat maut itu meminta izin kepada manusia-manusia pilihan. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ketika memangku Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fir rafiqil a'la, mengangkat jarinya, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Saya memilih Allah, saya memilih Allah, saya memilih Allah, saya memilih surga, rafiqil a'la. Kemudian setelahnya kata Aisyah, setelah itu tangannya lunglai. Menunjukkan, kata Aisyah langsung ingat, ini Aisyah cerdas. Aisyah langsung ingat bahwasanya para nabi ketika nyawanya dicabut,
mereka dimintai izin terlebih dahulu. Adapun kita ya tidak dimintai izin. Wallahu taala a'lam. Ada yang ditanyakan? Nabi Allah Musa kan yang waktu didatangi malaikat pukul matanya lepas itu. Iya. Itu Nabi, saya tadi nyebut siapa? Nabi Musa ya? Iya, Nabi Musa. Dan malaikat pencabut nyawa bukan namanya malaikat Israel, bukan. Namanya malaikat pencabut nyawa saja. Karena pemberian nama yang berkaitan dengan malaikat itu harus tauqif, harus langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalam Al-Quran disebutkan kul yatawaffakum malakul maut, katakanlah malaikat maut akan mencabut nyawa kalian. Jadi bukan namanya malaikat Israel ya, namanya malaikat maut. Dan iya, jadi Nabi Musa yang dimintai izin, dan Nabi Musa alaihi salam adalah manusia yang sangat kuat sekali. Secara fisik beliau kuat. Dan para nabi tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka memiliki kesempurnaan fisik dan memiliki kesempurnaan akal yang luar biasa. Nabi Muhammad kuat sekali. Beliau bisa menunggang kuda yang kudanya tidak pakai pelana. Itu menunjukkan fisik yang luar biasa. Dan kekuatan fisik Nabi pun juga bisa nampak dari bagaimana Nabi diceritakan oleh istri-istrinya bisa dalam satu malam itu menggilir 9 istrinya, menunjukkan kekuatan fisik beliau. Dan beliau juga dalam memberikan ceramah, kajian, khutbah, terkadang ada suatu hadis yang menyebutkan dari Hudzaifah bin Yaman ketika Nabi membahas tentang fitnah. Nabi berceramah dari subuh sampai zuhur, berceramah jadi tentang fitnah apa yang akan terjadi. Dari zuhur disambung sampai asar. Jadi jedanya bukan makan, bukan gahwa, bukan ngopi, sholat. Habis itu ceramah lagi sampai asar. Habis itu sambung lagi dari asar sampai maghrib, ceramah ini di mimbar dari maghrib sampai isya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup. Itu menunjukkan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Termasuk Nabi Musa alaihi salam fisiknya luar biasa. Sehingga ketika ada Qibti dan Bani Israel yang mereka bersengketa, berselisih, maka orang Bani Israel ini meminta bantuan kepada Nabi Musa. Kisahnya Allah abadikan dalam surat Al-Qasas. Maka Nabi Musa alaihi salam langsung membela kaumnya Bani Israel. Kemudian dia hanya dengan memukul dengan pukulan yang pelan saja kepada orang Qibti ini langsung terkapar mati. Jadi tenaganya luar biasa, sehingga malaikat maut saja begitu dihantam sekali langsung matanya lepas. Menunjukkan tenaga yang luar biasa. Ya, silakan. Sampai tahun takdir itu di rakyat. Ya, betul, demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kejadian bahwasanya Nabi Sulaiman wafat dan tidak ada yang mengetahui wafatnya beliau kecuali dengan tongkatnya itu dimakan oleh rayap, menunjukkan bahwasanya bala tentaranya Nabi Sulaiman yaitu dari bangsa jin, mereka tidak mengetahui tentang perkara yang gaib. Jin dan manusia sama. Mereka adalah mukallafun yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, dan mereka pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga apabila bangsa jin itu mengetahui tentang perkara yang gaib, pastinya mereka mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman telah wafat. Akan tapi karena mereka tidak mengetahui hal tersebut, sehingga mereka tetap berada di barisan sebagai pasukan-pasukan yang diperbantukan oleh Allah untuk membantu Nabi Sulaiman, dan mereka pun merasa mendapatkan sedikit kehinaan. Jadi apabila mereka tahu, pasti mereka akan lari dan melepaskan diri dari kehinaan
tersebut. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, termasuk bangsa jin. Bangsa jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.